apakah benar bahwa Muhammad dan kaumnya berasal dari Ibrahim atau Abraham? Jadi, dari apa yang saya dapatkan, belum tentu Islam dan Muhammad berasal dari garis Abraham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Selamat datang di channel Jalan Lurus. Pada video kali ini, Bang Mimin akan menanggapi dan menjawab pernyataan dan narasi Andre Tunggal. Pernyataan tersebut adalah, Nabi Muhammad adalah keturunan Nabi Ibrahim dari Ismail adalah mitos. Apakah benar demikian? Mimin akan bahas tuntas sesudah yang berikut ini teman-teman. Sebelum kita bahas lebih jauh, sekarang kita saksikan terlebih dahulu narasi dan pernyataan Andre Tunggal di video berikut ini. Saya akan berikan kepada Anda sebuah fakta yang mungkin sulit untuk dipahami, ya, atau sulit untuk diterima. Di mana saya menemukan data bahwa para ulama klasik Islam justru menentang pandangan bahwa Muhammad adalah keturunan Ismail. Ya, ini faktanya. Misalnya, tulisan dari Muhammad Ibnu Sa'ad Ibnu Mani al-Hashimi, ya. Ini adalah seorang ulama yang terkemuka dari Islam. Lalu kemudian yang kedua, saya menukil tulisan dari seorang ulama atau seorang intelektual Muslim bernama Al-Mas'udi, ya, atau lebih tepatnya Abu Al-Hasan Ali Ibnu Al-Husain Ibnu Ali Al-Mashhudi, ya. Dan yang ketiga, kita akan melihat pandangan dari Abu Bakar Ahmad Ibnu Husain Al-Baihaqi. Beliau ini adalah seorang pakar dari hadis dan sirah yang berasal kira-kira dari abad keempat Hijriah. Di video ini, Andre Tunggal memberikan narasi bahwa ulama klasik Islam menentang pandangan bahwa Nabi Muhammad adalah keturunan Ismail. Artinya Nabi Muhammad bukanlah keturunan dari Nabi Ismail. Padahal faktanya tidak demikian. Itu hanya sebuah narasi, atau lebih tepatnya hanya fitnah belaka kepada Nabi Muhammad. Kita lanjutkan videonya teman-teman. Nah, tiga cendekiawan ini, baik itu Ibnu Sa'ad atau Al-Mashhudi dan juga Al-Baihaqi, ini mengatakan hal yang menarik. Mari kita saksikan sama-sama. Ibnu Sa'ad misalnya, dia mengatakan bahwa ketika Muhammad itu mendetailkan keturunan garis nasabnya, Muhammad dikisahkan oleh Ibnu Sa'ad stop pada orang atau nama sebelum Ismail. Itu kata Ibnu Sa'ad. Jadi Ibnu Sa'ad ini mengatakan bahwa tidak bilang bahwa Muhammad itu garis keturunannya kepada Ismail. Itu Ibnu Sa'ad. Nah, di sini Andre Tunggal memframing dan memberikan narasi kalau Ibnu Sa'ad mengatakan bahwa garis keturunan Nabi Muhammad bukan dari Ismail, karena garis keturunan Nabi Muhammad berhenti sebelum Ismail. Yang perlu dicatat, berhenti sebelum Ismail. Itu bukan berarti harus menyimpulkan bahwa garis keturunan Nabi Muhammad bukan dari Ismail. Kita lanjut lagi videonya teman-teman. Lalu kemudian, jadi jelas-jelas Muhammad itu stop di sana. Jadi tidak mau melanjutkan, ya. Lalu kemudian Al-Mashhudi itu yang hidup di abad ketiga Hijriah itu mengatakan bahwa Muhammad itu melarang Muslim, melarang para pengikutnya atau umatnya untuk mengajarkan atau mencari garis keturunannya sesudah Ma'at. Nanti saya akan tunjukkan kepada Anda Ma'at ini siapa, ya. Ma'at ini kalau di dalam diagram orang-orang dalam tradisi Islam, misalnya mereka menggariskan Muhammad kepada Ismail dan Ibrahim, Ma'at ini namanya ada di generasi kesekian dari Ismail. Dari Abraham, Ismail, lalu kemudian Adnan, Ma'at. Ya, teman-teman bisa melihat ini. Ini garis keturunannya Muhammad. Nah, jadi Al-Mashhudi ini mengatakan bahwa Muhammad itu melarang umat Muslim untuk menarik lagi dari Ma'at naik ke Ismail. Itu dilarang. Begitulah kira-kira. Nah, jadi dua ulama klasik, yaitu Ibnu Sa'ad dan Al-Mashhudi, itu mengatakan bahwa
Muhammad itu dengan aktif melarang umat muslim untuk menarik nasabnya kepada Ismail. Di sini kita bisa lihat ya teman-teman, bagaimana Andre Tunggal menarasikan bahwa Nabi Muhammad melarang menarik nasab atau garis keturunan dari Adnan ke Ismail, dengan memframing atau menggiring opini bahwa Nabi Muhammad melarang karena Rasulullah bukanlah keturunan dari Nabi Ismail. Kita lanjut lagi videonya teman-teman. Nah, ini faktanya begitu. Nah, Imam Al-Baihaqi adalah seorang pakar hadis dan pakar sirah. Ini mengatakan bahwa dia menyetujui pendapat dari Ibnu Sa'ad dan Al-Masyhudi. Dia mengatakan bahwa bahkan dikatakan dia menentang anggapan Muhammad itu adalah keturunan Ismail. Data ini kita akan bisa temukan di dalam tulisan dari Al-Baihaqi, Al-Masyhudi, Ibnu Sa'ad. Bisa kita lihat ya teman-teman. Lagi dan lagi Andre Tunggal memframing dan memberikan narasi bahwa ulama Islam ini, yaitu Ibnu Sa'ad, Al-Mas'udi, dan Imam Al-Baihaqi, bahwa ketiga ulama Islam ini menentang anggapan bahwa Muhammad adalah keturunan Ismail atau Nabi Ismail. Setelah menyaksikan argumen dan narasi Andre Tunggal di video tadi, ada beberapa poin penting yang Mimin perlu tanggapi. Yang pertama, mengapa Rasulullah melarang menyebut garis keturunannya dari Adnan sampai Nabi Ibrahim dan Nabi Adam? Rasulullah bersabda, dalam memperkenalkan dan menjelaskan garis keturunan ayah-ayahku, hendaknya kalian cukup sampai Adnan saja. Demikian juga dalam beberapa riwayat lain dari Rasulullah disebutkan bahwa ketika garis keturunanku sampai pada Ma'ad bin Adnan hingga Ibrahim, maka mereka yang menjelaskan garis keturunan ini telah berkata dusta. Memang terjadi banyak perbedaan pendapat mengenai nasab Rasulullah dari Adnan ke atas. Ada yang berpendapat masih ada 40 generasi dari Adnan sampai Nabi Ibrahim, ada yang mengatakan masih ada 30 generasi, dan juga mengatakan masih ada 15 generasi dari Adnan sampai Nabi Ibrahim. Beberapa ahli bahkan mengatakan tidak ditemukan seorang pun yang mengetahui hal ini. Salah satu yang berpendapat demikian adalah Sayyidina Urwah bin Zubair bin Awam. Tahun 644 sampai 713 Masehi, beliau berkata, kami tidak menemukan seorang pun yang secara pasti mengetahui nasab Rasul dari Adnan seterusnya. Karena itu, alasan mengapa Rasulullah SAW melarang penyebutan nama datuk-datuknya setelah Adnan adalah karena ingin mengantisipasi perbedaan pendapat di antara para ahli nasab dan sejarawan dalam masalah ini. Pertanyaannya, karena nasab atau garis keturunan dari Adnan ke Ibrahim tidak diketahui, apakah Rasulullah bukan keturunan dari Nabi Ibrahim? Sebagai umat Islam tentunya kita wajib percaya bahwa Nabi Muhammad merupakan keturunan dari Nabi Ibrahim melalui Ismail. Sebagaimana sabda Rasulullah, sesungguhnya Allah memilih Kinanah dari keturunan Ismail, memilih Quraisy dari keturunan Kinanah, memilih Hashim dari keturunan Quraisy, dan memilihku dari keturunan Bani Hashim. HR Muslim. Dari hadis ini, sudah sangat jelas bahwa Rasulullah merupakan keturunan dari Nabi Ibrahim dan tidak perlu diragukan lagi. Adapun narasi Andre Tunggal yang mengatakan bahwa ulama Islam ini yaitu Ibnu Sa'ad, Al-Mas'udi, dan Imam Al-Baihaqi, bahwa ketiga ulama Islam ini menentang anggapan bahwa Muhammad adalah keturunan Ismail atau Nabi Ismail. Ini hanyalah fitnah belaka. Saya ulangi ya teman-teman, ini hanyalah fitnah belaka. Bagaimana mungkin ulama Muslim menolak hadis atau membantah pernyataan langsung dari Nabi Muhammad? Jadi apa yang disampaikan oleh Andre Tunggal hanyalah fitnah belaka. Yang benar adalah nasab Rasulullah yang disepakati para ulama hanya nasab dari Abdullah sampai Adnan. Sedangkan nasab dari Adnan ke atas, para ulama berbeda pendapat. Tidak ada yang bisa dianggap paling syahih. Namun, semua ulama sepakat bahwa Adnan merupakan keturunan dari Ismail. Kita lanjut lagi videonya teman-teman. Nah, cuman pertanyaannya adalah kenapa umat Muslim kemudian maksa bahwa Muhammad itu harus nasabnya kepada Ismail? Kenapa harus dipaksakan begitu? Kalau misalnya ada yang tidak terima, tidak terima. Ini kayaknya tadi ada yang komentar ya, tidak terima bahwa nasabnya Muhammad tidak tersambung kepada Abraham, kepada Ibrahim, kepada Ismail. Jangan protes karena ini adalah pendapat ulama-ulama Anda sendiri begitu ya. Kita bisa lihat lagi. Di sini di framing lagi teman-teman. Andre Tunggal menggiring opini kalau nasab Rasulullah tidak tersambung ke Nabi Ibrahim.
dan itu merupakan pendapat dari ulama-ulama Islam sendiri menurut Andre Tunggal. Padahal faktanya, semua ulama sepakat bahwa Adnan merupakan keturunan dari Ismail dan Ibrahim. Tetapi yang berbeda pendapat di kalangan ulama hanya generasi-generasi dari Adnan ke Ismail saja. Ada yang berpendapat 40 generasi, 30 generasi, dan 15 generasi dari Adnan sampai Ismail. Yang kedua, Andre Tunggal menanyakan bahwa mengapa umat Muslim memaksa bahwa nasab atau garis keturunan Nabi Muhammad harus kepada Ismail. Jawabannya adalah tidak benar dan tidak ada umat Islam yang memaksakan. Karena fakta yang ada bahwa benar Nabi Muhammad adalah keturunan dari Nabi Ismail atau Ibrahim. Karena Rasulullah sendiri yang memberikan pernyataan bahwa beliau yaitu Nabi Muhammad adalah keturunan Nabi Ismail atau Ibrahim. Sebagaimana sabda Rasulullah, sesungguhnya Allah memilih Kinanah dari keturunan Ismail, memilih Quraisy dari keturunan Kinanah, memilih Hashim dari keturunan Quraisy, dan memilihku dari keturunan Bani Hashim. HR Muslim. Dari hadis ini sudah sangat jelas ya teman-teman. Jadi yang benar adalah, bukan umat Islam yang memaksakan, tapi Andre Tunggal sendirilah yang memaksakan dan menggiring opini, kalau nasab atau keturunan Nabi Muhammad bukan dari Nabi Ismail atau Ibrahim. Kita lanjut lagi videonya teman-teman. Ada seorang Dr. Yasir Qadhi, dan dia adalah seorang lulusan philosophical doctor dari Yale University. Yasir Qadhi mengatakan seperti ini. Siap-siap ya, pegangan, jangan sampai copot ya. Mari kita saksikan sama-sama. And if you look at some of the charts printed in the Muslim world, and we find them in our houses, you find a lineage of the Prophet all the way to Adam. This chart is half fact, half myth, and half fiction. As for the fact, it is between us and between Prophet and Adnan. That's a fact. From Adnan to Ismail, somewhat of a myth. From Adnan to Ismail, somewhat of a myth. Then from Ismail to Adam, this complete, we take it from the Jewish Christian sources. Anda barusan menyaksikan perkataan Dr. Yasir Qadhi. Dr. Yasir Qadhi dengan clear mengatakan bahwa, ini ya, saya ulangi lagi ya, kalau Anda melihat beberapa diagram tradisi Islam tentang genealogi atau nasab dari Muhammad kepada Ismail, maka Anda akan menemukan garis keturunan Nabi itu sampai kepada Adam. Itu dalam diagram yang dipercayai oleh teman-teman Muslim. Tetapi diagram itu menurut Yasir Qadhi sebagian terdiri dari fakta, sebagian mitos, dan sebagian fiksi. Itu kata Yasir Qadhi, bukan kata saya. Ya. Lalu kemudian dia mengatakan yang fakta itu, ya tentu saja dia Muslim ya. Yang fakta itu adalah dari Muhammad kepada Adnan. Anda masih ingat ya, Adnan itu adalah sesudah Ismail. Ya, tapi kemudian dia mengatakan yang Adnan kepada Ismail sebagian cuma mitos. Cuman mitos. Kalau mitos berarti apa? Berarti tidak benar. Begitu. Ini kata Yasir Qadhi, bukan kata saya. Kita saksikan lagi teman-teman, bagaimana Andre Tunggal ini menggunakan potongan video dari Dr. Yasir Qadhi untuk menggiring opini bahwa Yasir Qadhi dengan clear menyatakan bahwa nasab dari Adnan ke Ismail adalah mitos, dengan tujuan untuk menyimpulkan bahwa Adnan bukanlah keturunan dari Ismail. Sehingga dengan demikian, nasab Rasulullah ke Nabi Ismail secara otomatis merupakan hanyalah mitos atau fiksi juga. Padahal faktanya bukan seperti itu teman-teman. Faktanya di video lengkapnya, Dr. Yasir Qadhi menjelaskan silsilah keturunan kaum Quraisy yang berasal dari Adnan yang merupakan keturunan dari Ismail. Tapi pernyataan tersebut sengaja dipotong untuk menggiring opini, kalau Adnan tidak ada nasab atau tidak ada garis keturunan dari Ismail. Berikut pernyataan Dr. Yasir Qadhi yang dipotong teman-teman. So then who are the Arabicized Arabs, the Adnani Arabs? These Arabs are of the descendants of Ismail. One of the descendants of Ismail, Allah knows how many generations down, his name was Adnan. And Adnan, obviously, where does his lineage come from? It goes back to Ismail, the son of Ibrahim. And so the Adnani Arabs, and who is Adnan? One descendant of Ismail. How many people between Adnan and Ismail? We'll come to that, but very simplistically, we do not know.
Di sini sangat jelas teman-teman, Dr. Yasir Qadhi dengan clear menjelaskan bahwa Adnan adalah salah satu keturunan dari Nabi Ismail. Tapi bagian ini sengaja dipotong oleh Andre Tunggal. Kita lanjut lagi videonya teman-teman. And Adnan is a direct ascendant of our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So our Prophet sallallahu alaihi wasallam is an Adnani Arab, not a Qahtani. He is an Adnan. He has to be Adnani because Adnan is of the sons of Ismail alayhi salam, and our Prophet sallallahu alaihi wasallam is the 20th grandchild of Adnan. So where do we get this information from? From Arabic folklore. And Arabic folklore has not been preserved that well. So At-Tabari, for example, mentions 7 opinions about the lineage between Adnan and Ismail. And in one opinion, there's 7 people, in another 8, in another 9, in another 10, in another 41 people between Adnan and Ismail. In the end of the day, we have no idea. It's a big question mark. What are the names of the ancestors and how many ancestors between Adnan and Ismail? We have no idea whatsoever. Where do we look up a lineage from Ismail to Adam? The Torah, the Old Testament. Can we rely on the Old Testament? No. Dr. Yasir Qadhi kemudian menjelaskan bahwa ada beberapa pendapat yang berbeda mengenai jumlah generasi atau jumlah nenek moyang dari Adnan sampai ke Ismail. Ada yang mengatakan jumlah generasi masih ada 9, 10. Ada pula yang menyebut masih ada 41 generasi. Dan siapa nama nenek moyang dan berapa jumlah nenek moyang dari Adnan sampai Ismail juga tidak ada yang tahu secara pasti. Yang perlu digarisbawahi dari pernyataan Dr. Yasir Qadhi adalah yang menjadi mitos adalah siapa nama nenek moyang dan berapa jumlah generasi atau nenek moyang tidak ada yang tahu secara pasti karena pendapat para ulama juga berbeda mengenai jumlah keturunan dari Adnan sampai Ismail. Jadi Andre Tunggal jangan memframing atau menggiring opini dengan mengatakan bahwa nasab Adnan tidak tersambung kepada Ismail atau Ibrahim. Yang benar adalah Adnan adalah keturunan dari Ismail. Dan itu adalah fakta, dan sesuai dengan hadis Nabi Muhammad yang Mimin tadi paparkan. Kita lanjut lagi videonya teman-teman. By the way, the Bible mentions that there's going to be the sons of Kedar. Kedar. And one of the descendants of Ismail is Kedar, Qaidar. Right? The Bible mentions, go look it up, if I'm not mistaken, it's in Genesis. If I'm not mistaken, it's Genesis, where Ismail is mentioned, and Allah says, I shall make a great nation out of him. And it also mentioned the sons of Kedar, K-E-D-E-R. And Qaidar is one of the sons of Ismail and one of the ancestors of Adnan. So Qaidar is mentioned in the Bible. But that's about it. Pada lanjutan penjelasannya, Dr. Yasir Qadhi menjelaskan bahwa nenek moyang Adnan adalah Qaidar yang juga merupakan putra dari Nabi Ismail. Kedar merupakan putra kedua dari Nabi Ismail, seperti yang tertulis pada Alkitab, Kejadian 25 ayat 13 yang berbunyi. Ismail mempunyai 12 anak yang disebutkan di sini menurut urutan lahirnya, Nebayot, Kedar, Adbel, Mibsam, Mishma, Duma, Masa, Hadad, Tema, Yetur, Nafis, dan Ketma. Anak-anak itu menjadi bapak leluhur 12 suku bangsa, dan desa dan perkemahan mereka disebut menurut nama-nama mereka. Dan Yeyasa 21 ayat 13-17. Juga dijelaskan bahwa di tanah Arab, pemanah-pemanah yang gagah perkasa dari Bani Kedar akan tinggal sejumlah kecil saja, sebab Tuhan, Allah Israel telah mengatakannya. Demikian juga tertulis di klasik Bible. Dijelaskan bahwa suku Kedar merupakan salah satu suku yang paling mencolok di antara semua suku Ismail. Dan karena itu para rabi menyebut orang Arab secara universal dengan nama ini. Dan kitab Kejadian 25 ayat 18 yang berbunyi, keturunan Nabi Ismail bertempat tinggal dari Havilah sampai Tsur yang berseberangan dengan Mesir. Dari bagian ini merujuk pada bagian terluar Jazirah Arab. Dan Galatia 4 ayat 25 yang berbunyi, sekarang Hajar adalah nama Gunung Sinai di Arab. Dari ayat ini Hajar punya hubungan dengan kaum Arab. Demikian juga tertulis di Alkitab Kejadian 21 ayat 13. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu. Namun aku juga akan menjadikan anak hamba perempuanmu suatu bangsa yang besar, sebab anak itu juga adalah keturunanmu. Ayat ini ditujukan kepada Ismail, yang merupakan anak dari Hagar. Allah akan menjadikan keturunan Ismail menjadi bangsa yang besar. Pertanyaannya, kalau bukan bangsa Arab, siapakah bangsa yang besar itu? Karena sampai saat ini tidak ada satupun
suku bangsa yang mengklaim bahwa mereka adalah keturunan asli dari Nabi Ismail. Jadi sangat jelas, tidak ada keraguan bahwa Nabi Muhammad adalah keturunan langsung dari Nabi Ismail, dan bukti ini tidak dapat dibantah. Oke teman-teman, sebelum mengakhiri pembahasan kali ini, Mimin akan memberikan kesimpulan. 1. Narasi Andre Tunggal, yang mengatakan bahwa ulama klasik Islam menentang pandangan bahwa Nabi Muhammad adalah keturunan Ismail, itu hanyalah sebuah framing dan penggiringan opini dan fitnah kepada Nabi Muhammad. Faktanya semua ulama sepakat dan tidak ada pertentangan mengenai nasab Nabi Muhammad kepada Ismail dan Ibrahim. Kedua, Adnan yaitu nenek moyang Rasulullah, merupakan keturunan dari Kedar, anak kedua dari Nabi Ismail. Dan diperjelas lagi dengan data dan fakta yang tertulis di Alkitab. Ketiga, Nabi Muhammad adalah keturunan Nabi Ismail. Dan diperjelas lagi oleh hadis Nabi yang berbunyi, sesungguhnya Allah memilih Kinanah dari keturunan Ismail, memilih Quraisy dari keturunan Kinanah, memilih Hashim dari keturunan Quraisy, dan memilihku dari keturunan Bani Hashim. Sekian dulu pembahasan dari Mimin ya teman-teman. Terima kasih telah menonton video ini. Mudah-mudahan materi dan pembahasan yang Mimin sampaikan ada manfaatnya buat kita sebagai umat Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.